أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الحاضرون azani Allah wa iyyakum ajmain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan bacaan kitab kita dalam kajian rutin Tib Nabawi, kesehatan holistik, kesehatan ala Nabi, kesehatan Arab klasik, di mana kita masih pada pembacaan kitab La Tayas Sifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, malam ini tema kita adalah dua bentuk kasih sayang Allah. Dua bentuk kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, pencipta seluruh makhluk alam semesta, itu adalah zat yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang pengasih lagi penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, kasih sayang Allah ini diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Ini kasih sayang Allah yang pertama. Seorang hamba diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Karena kita tahu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan besar daripada penciptaan manusia di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah seperti apa yang telah Allah firmankan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hamba diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, yang dengan nikmat sehat dan nikmat kuat tadi lalu digunakan untuk beribadah kepadanya, ini pertanda bahwa hamba tersebut telah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita yang saat ini dalam kondisi sehat, kuat, kalau sehat dan kuat itu mau jadi tanda kasih sayang Allah, maka gunakan nikmat sehat dan kuat itu untuk menjadi sarana bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kesehatan dan kekuatan yang dimiliki itu akan tercela. Kalau tidak apa? Kalau tidak digunakan untuk taat beribadah kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa A'rabi faqala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hal akhadatka ummu muldib atau muldam? Qala wa ma ummu muldam? Qala harrun bainal jildi wal lahmi. Qala la. Qala fahal soda'ta? Qala wa ma as-soda'? Qala rihun ta'taridu fir ra'si tadribul uruq. Qala la. Qala falamma qama qala man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlin nar ay falyandur. Akhrajahu al-Bukhari fi Adabil Mufrad. Suatu hari, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang A'rabi, yaitu pemuda kalangan Arab Badui, Arab pedalaman. Kalau bahasa sekarang orang kampung. Datang ke hadapan Nabi. Lalu pemuda ini ketika tiba di hadapan Nabi, Nabi bertanya, apakah kamu pernah ditimpa demam, Ummu Mildam? Maka pemuda itu bertanya balik kepada Nabi, apa itu Ummu Mildam? Nabi SAW menjawab, panas yang terjadi antara kulit dan daging. Itu demam. Demam itu kan terjadi di antara kulit dan daging. Makanya orang kalau demam disentuh permukaan kulitnya hangat, ya, atau panas. Itu namanya demam. Maka pemuda ini menjawab, tidak pernah. Jadi ada pemuda tidak pernah sakit demam sepanjang hayat. Luar biasa, ya. Berarti dia sehat, ya. Lalu ditanya lagi, Nabi SAW bertanya,
apakah kamu pernah pusing? Sudah? Ya. Lalu pemuda itu bertanya balik kepada Nabi, apa itu sudah? Maka Nabi SAW menjawab, angin yang berputar-putar di kepala dan menyerang urat saraf. Jadi yang namanya pusing, ada angin yang berputar-putar di kepala seseorang. Itulah yang bikin pusing, bikin berat, bikin dan dia menyerang urat saraf sehingga tegang rasanya, berat betul. Ya, pernah pusing kan? Nah, apa jawab pemuda tadi? Tidak pernah. Demam tidak pernah, pusing juga nggak pernah. Berarti ini pemuda sehat betul, ya, kuat badannya. Abu Hurairah kemudian berkata, tak kala Nabi SAW berdiri, maka beliau bersabda, barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Ya, ini celaan bagi siapa yang kemudian ya, sehat, kuat, ya, tidak pernah sakit sepanjang hidup, ya, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya, kekuatan fisiknya bukan untuk taat, bukan untuk ibadah, hanya untuk apa? Ya, jalanin hidup. Kadang nongkrong, kadang apa? Ya, mancing, kadang ya sekedar keliling-keliling kota, apa istilahnya itu, touring, ya, kadang mendaki gunung, ya, berkemah di tepi pantai, hanya sekedar untuk kesenangan dunia, tidak ada ibadah. Orang yang sehat badan, kuat fisik, tidak dalam taat, maka orang itu khawatir menjadi apa? Nikmat sehat dan kuat fisiknya hanyalah istidraj. Kalau dia tidak apa? Gunakan untuk ketaatan. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah sakit ini, ya, sudahlah sehat terus, ibadahnya sedikit, jarang-jarang. Lalu dengan apa nanti dosa-dosanya diampunkan oleh Allah? Bisa dibersihkan, ya. Karena apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat atau kasih sayang kedua. Ya, kasih sayang Allah kepada hamba. Yang kedua apa? Diuji penyakit sebagai penggugur dosanya di dunia. Maka kita ini kadang dikasih sehat oleh Allah, terkadang juga diberi ujian berupa sakit. Maka ketika sehat, gunakan untuk taat. Ketika sakit, jangan mencela. Jangan kita merasa sakit itu ya sesuatu yang buruk, padahal dia adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Di mana ketika seorang hamba yang beriman itu diberi sakit, maka dia akan mendapatkan sebuah keutamaan, yaitu digugurkan dosa-dosanya. Jadi ada dua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua diuji penyakit sebagai penggugur dosanya di dunia. Maka kalau tadi ada pemuda datang di hadapan Nabi dengan fisik yang sehat, fisik yang kuat, ya, tidak pernah mengalami demam, tidak pernah mengalami pusing, sakit kepala, ya. Nah, orang yang seperti itu, kalau dia tidak gunakan kesehatan dan kekuatannya dalam taat, maka dia bahkan disebutkan di sini, siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli neraka, calon penghuni neraka, lihatlah pemuda itu.
Itu kalau orang sehat, kuat, tapi tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kalau ada orang diuji penyakit, maka jangan dia mencela sakit itu. Jangan dia berprasangka buruk dengan penyakit tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya penyakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah sebagai cara untuk memberikan atau membersihkan, ya, menggugurkan dosa-dosa hamba di dunia. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kaffarallah biha min khotoyahu illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena hal tersebut. Ya, ini sebuah keterangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Seorang muslim jika ia tertimpa suatu kelelahan, lelah dia bekerja mencari nafkah untuk keluarga, lelah dia belajar menuntut ilmu, lelah dia dalam ibadah kepada Allah karena dia sering dan senang dalam mengerjakan ketaatan, kemudian dia atau tertimpa penyakit, ya, demam, sakit kepala. Kalau sekarang ada penyakit-penyakit disebut istilahnya penyakit degeneratif, ya, seperti penyakit diabetes, hipertensi, ya, jantung, kolesterol dan lain sebagainya. Ataukah dia tertimpa kekhawatiran, khawatir dengan kondisi ekonomi, khawatir dengan kondisi keluarganya, ya, khawatir dengan hal-hal yang masih dibenarkan oleh syariat. Dia khawatir sebagai seorang manusia normal, ada rasa khawatir kalau anak keturunannya tidak menjadi anak-anak generasi soleh dan soleha misalnya. Ada kekhawatiran, dia khawatir dengan akan disakiti oleh orang lain dan sebagainya karena misalnya dia tinggal di tempat yang kacau, yang terjadi peperangan dan sebagainya. Atau tertimpa kesedihan, sedih karena meninggal sanak famili, ahli keluarga, ya, sedih karena masalah-masalah yang sedang dihadapi, ataupun dia tertimpa gangguan, bahkan itu cuma duri yang menusuk, melukainya, maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut. Sebab ujian
baik itu berupa rasa lelah, penyakit, khawatir, sedih, bahkan duri kecil yang melukai, itu akan diberikan balasan berupa dihapusnya dosa-dosa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisi kita, meski kita sedang diuji dengan berbagai bentuk ujian, baik itu yang mengenai fisik ataupun mengenai kalbu kita, ya, seperti rasa sedih, khawatir, itu kan penyakit yang menyerang kalbu, atau fisik seperti sakit demam atau luka karena tusukan duri dan sebagainya tadi. Hendaknya kita bersabar, hendaknya kita tetap berhusnuzon pada Allah, karena itu semua bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Dengan ujian yang menimpa itu akan menjadi sebab gugurnya, bersihnya dosa-dosa. Sehingga Nabi ketika mengunjungi sahabatnya yang sakit, Nabi itu mendoakan dengan kalimat apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga penyakit ini tidak berbahaya, semoga penyakit ini tidak membahayakan, dan tahurun insyaallah, semoga juga penyakit ini menjadi penggugur, pembersih dosa-dosa. Karena tentu kita manusia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini adalah makhluk yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tidak ada seorang hamba yang tidak luput dari perbuatan yang salah, dosa-dosa, ya. Dosa besar mungkin bisa dihindari, tapi dosa-dosa kecil itu sangat sulit untuk dihindari. Setiap harinya kita akan terus, ya, bersinggungan dengan dosa-dosa kecil, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan rekan-rekan, ya, dengan, ya, intinya dengan orang lain. Kita mudah sekali untuk melakukan kesalahan, baik kesalahan secara verbal, lisan, ya, mencaci, memaki, ya, berdusta, apalagi mengejek, ya, menggibah, menfitnah, mengadu domba, nah, ataupun secara fisik, tangan kita memukul, mengambil barang orang lain tanpa izin, ya, kemudian menyentuh yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya. Nah, ini semua adalah dosa-dosa yang banyak sekali manusia sulit lepas darinya. Sehingga kalau Allah kemudian memberi penyakit, itu sebagai tanda bahwa Allah masih sayang, karena dengan penyakit itu dosa-dosa kita bisa dibersihkan ataupun bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua bentuk kasih sayang Allah, yang mana kasih sayang itu bisa berupa nikmat sehat dan kuat yang melekat pada diri seseorang. Lalu dengan nikmat sehat dan kuat itu dia bisa beribadah kepada Allah, ya. Dia gunakan untuk taat kepada Allah, dia gunakan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah sukai, hal-hal yang Allah cintai, ya. Maka nikmat sehat dan kekuatan yang ada itu adalah merupakan tanda sayang dari Allah kepada hamba tersebut. Demikian yang kedua, tanda sayang Allah adalah apa? Diuji dengan penyakit. Di mana seorang hamba yang diuji dengan penyakit ini, Allah menginginkan untuknya agar dosa-dosanya digugurkan, kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Maka kalau ada hamba diuji
dengan berbagai jenis ujian, baik tadi rasa sedih, khawatir, kemudian adanya kelelahan, ya adanya duri yang menusuk saja, ataupun penyakit yang menimpa, maka kalau hamba itu bersabar, dosanya akan dibersihkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika hamba ini benar-benar bersabar dan terus dalam keadaan diuji, dia tidak pernah berputus asa, maka kalaupun dia harus menjumpai Allah, insya Allah dia dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Kalau bersih dari dosa-dosa, maka orang ini ketika menghadap Allah akan mendapatkan ampunan dan tentunya kelak akan menjadi ahli surga. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sehat, ketika kita masih kuat, jangan lalai, jangan jangan sampai kita menjadikan nikmat sehat, nikmat kuat itu tidak dalam kebaikan, tidak dalam hal-hal yang Allah sukai dan cintai. Demikian juga ketika sakit, jangan kita mengeluh, jangan kita berputus asa, karena sesungguhnya sakit itu adalah kebaikan, di mana di dalamnya ada pengampunan dosa-dosa bagi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada malam yang berbahagia ini tentang dua kasih sayang Allah kepada hamba yang perlu untuk kita sama-sama pahami, dan dengan kita memahami semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ketika ada kita dalam kondisi yang Allah beri yaitu sehat dan kuat, kita gunakan untuk ibadah, dan ketika diuji dengan sakit kita sabar dan tetap kita tidak berputus asa, maka kedua hal tersebut, nikmat sehat kuat yang digunakan dalam ketaatan dan juga ujian sakit yang tetap dibarengi dengan kesabaran dan tidak putus asa, itu adalah kebaikan bagi seorang hamba, ya, kasih sayang Allah kepadanya telah didapatkan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kehidupan hamba itu menjadi kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah apa yang bisa kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami dan bagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi